Halo, halo, halo. Ketemu lagi. Hari ini tanggal 24 April 2020, hari Jumat. Tidak terasa sudah sampai minggu ketiga bulan April. Teman-teman, buat yang baru, ini adalah bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil jika resonate, dan kalau memang tidak resonate jangan hiraukan, jadi tidak perlu diapa-apain. Mungkin memang bukan buatmu pada saat ini. Jika perlu informasi lebih ringkas, silahkan lihat rangkuman di description box di bawah video ini. Oke, kita mulai bacaan pertama kita dengan menggunakan Lenormand. Kita ambil yang 3 kartu. Wow, yang di tengah adalah tentang cinta, tentang pertemuan, tentang bagaimana kita menyalurkan emosi terindah hati kita tersambung dengan yang lainnya. Jadi ada dua belah pihak, walaupun kadang-kadang pihak yang kedua adalah diri kita sendiri. Karena ternyata untuk memahami diri kita, itu nomor satu adalah oleh diri kita, dan anehnya itu adalah pihak kedua. Karena kita sering melupakan bahwa diri kita sendiri adalah orang yang paling perlu mendapatkan perhatian. Oke, ini adalah pertemuan emosi yang terindah, dan kita aware, kita sadar ada situasi di mana kita perlu untuk mempertemukan sesuatu yang sifatnya lebih emosional. Jadi perlu titik temu di sini, tetapi karena sebelah kiri gambar pecut, so kita harus sangat berhati-hati, karena barangkali ketika kita mencoba mencari titik temu, yang kita sadari itu adalah prasyarat untuk maju ke selanjutnya, ternyata kita harus menghadapi situasi di mana hati kita tercubit barangkali. Oke? Dan ini adalah kayak warning di awal bahwa mungkin ceritanya nanti tentang cinta, apapun level cintanya, romantik, individu, kelompok, atau kolektif, tetapi kita menyadari ini adalah berbasis kasih sayang. Dan karena kasih sayang itu artinya kita mampu merasakan sakit hati, mampu merasakan ketidakadilan, maka bacaan ini kembali mengingatkan pada hal tersebut. Oke, ini ada beberapa deck sebenarnya yang saya mencoba ambil, masing-masing satu kartu. Ini adalah yang pertama, The Psychic Tarot for the Heart, ya. Karena ini juga memang fokus ke hati. Dan kartu yang keluar adalah manifest, mewujudkan. Dan kita lihat ini energinya juga dari dua sumber. Dan gambar di atas di bawah angka 1 itu adalah sebenarnya ingin menggambarkan hati, tetapi ternyata tidak sesimpel itu hanya untuk menggambar hati, karena ada hal yang dingin, yang terpendam, jauh, kita tidak tahu apa sebenarnya, atau pernah ada atau tidak, itu muncul keluar untuk mencari titik temu, manifestasi. Dan yang berikutnya adalah joy dan stability, dan ini posisinya adalah additional advice. Kita lihat keywordnya adalah happiness, celebration, sharing, dan renewal. Artinya, kalau kita berusaha mencari titik temu dari dua hati, dari dua belah pihak, selama itu tidak menyentuh apa yang namanya joy dan stability, happiness, celebration, sharing, renewal, stability, ingat, tidak hanya tentang rasa tetapi juga kestabilan emosi, maka itu bukanlah pertemuan antara dua hati. Itu saja kayaknya yang bisa kita lihat. Ada beberapa kartu yang saya juga ambil map di sini, ya. Ini sepertinya lebih menjelaskan lagi apa sih cerita di balik itu, sehingga pertemuan dua hati pun itu rasanya sukar luar biasa. Pertama, karena masalahnya adalah ada hal yang menghalangi dua hati tersebut, mountain. Dan sampai saat ini situasinya adalah rock bottom, udah ancur-ancur, udah artinya udah paling nggak bisa lebih buruk daripada ini gitu loh. Ada yang menghambat, dan ini sudah sampai rock bottom, udah tidak bisa dinaikkan rasanya. Dan memang near future, kalau kita tadi mengambil informasi sebelumnya, kita mencari titik temu di antara dua hal, maka yang paling penting adalah intensinya. Dan kita lihat ini kartu dua-dua.
ya memang bicara tentang angka 2 dari dua belah pihak. Masing-masing harus punya intensi yang sama, manisnya. Dan kalau kita lihat, gambar ini cantik sekali sebenarnya kalau sebagai simbol, ya, yang membawa intensi, artinya dia akan terbang jauh ke sana. Kan bunga yang akan terbang ini dandelion apa-apa, saya lupa nama bunganya, tapi yang memegang adalah logika, karena awal penggambarannya dia berdiri di atas telur yang mudah retak. Hati kita juga seperti telur. Dia ada bungkusnya dan kuat, tapi tidak sekuat itu. Pada saat ini, perasaan itu sedang lebih di bawah daripada logika kita. Logika kita yang menentukan nanti kemana angin akan membawa arah dari dua hati ini, ya. Dan kalau kita lihat additional advice, ini bisa kita ambil, bisa juga tidak, adalah sacred pool. Sacred pool, the world is a reflection of your thoughts, feelings, and beliefs. Embody the love you wish to see the world. Balik lagi ke yang tadi, bahwa sebenarnya semua itu dasarnya adalah cinta. Kalau tidak cinta yang keluar, kalau bukan joy dan stability, maka tidak akan ada titik temunya. Itu yang saya lihat dari dua deck hari ini. Dan kita memang melihat hari ini tentang pertemuan dua hati, dan jelas tidak mudah karena tadi kita gambar gunung juga ada di sini, dan kita sebenarnya dalam kondisi mampu melihat kok bagaimana susahnya mempertemukan dua hati. Dan kalau kita mengupayakan pun, kita akan mungkin merasa ada sesuatu yang tercubit lah istilahnya kira-kira. Kita lihat pada hari ini bulan ada di Taurus dan dia square dengan Mars. Ini memang penggambaran yang paling tepat untuk mengatakan kita tercubit tadi hatinya, hati kita. Kita menginginkan satu yang stabil. Bulan ada di Taurus menginginkan hal yang stabil, menginginkan cinta yang sejati, cinta yang murni, yang tidak ada lain, tidak ada agenda lain kecuali cinta itu sendiri. Tapi dia square dengan Mars di Aquarius. Marsnya sendiri memang dia energi agresif, jelas dia akan memberi pecut pada perasaan kita, dan itu pecutnya bicara mengenai masa depan. Are you going to go this way? Kalau gini kondisinya, apakah itu namanya titik temu? Kalau titik temu, apakah itu benar-benar antara joy dan stability? Dan itu rasanya berat sekali hari ini. Venus memang ingin mendukung Mars, ya. Tetapi sepertinya kalau perasaan kita, cinta kita jelas cinta, ya. Dua hati itu saling mencinta ketika Venus dan Mars itu bersatu, karena itu dua-duanya adalah energi, dan pelakunya itu sebenarnya adalah bulan dan Jupiter. Anyway, ya, energinya adalah kita menginginkan pertemuan tersebut. Itu sudah mengalir, tetapi ternyata ketika kita mencoba mencari titik temu, ketika itu menjadi balance kiri dan kanan dua belah pihak, selama tidak menemukan kembali joy dan stability, rasanya dipecut. Oke, itu penggambaran dari hari ini. Kita lihat tarotnya, new reading, ambil yang 4 kartu. Apa yang keluar untuk hari ini? Well, kartunya sih oke. Kita lihat yang di belakang, enthusiasm, playfulness, clarity, personal growth. Ini adalah penggambaran sejati tentang cinta yang murni. Tidak ada lain kecuali antusiasme. Rasa ingin tertawa, playfulness, ada kejelasan di situ. Dan ini adalah sesuatu yang bertumbuh, enggak stuck. Self-acceptance, dan kita menerima diri kita dengan sepenuh hati. Oke, ini penggambaran cinta. Kembali lagi, ini penggambaran cinta. Dan sepertinya kartu hari ini tadi sudah banyak sekali menjelaskan untuk kita kembali pada cinta. Kenapa? Karena pada hari ini ada sesuatu yang terpecut, sehingga setiap kali kita merasa terpecut, kembalikan. Apa yang namanya cinta? Cinta yang murni, cinta yang sejati.
Dan ini adalah challenge-nya isolation, cold, demanding, confused, cutting words, gossip. Ini yang kita lakukan kepada orang yang kita cintai. Apa yang kita lakukan? Kita mengenyampingkan dia, kita bersikap dingin, kita demand everything, menuntut apapun dari dia, kita bingung dengan apa yang dia putuskan, dan kemudian kita memunculkan kata-kata yang menyakitkan serta ngomongin dia ke orang lain tentang kejelekan dia. Ini adalah tantangan, so don't do that. Don't do that. Karena ini adalah sarannya wish fulfillment, contentment, over indulgent host. Kita ambil wish fulfillment karena sebenarnya yang kita inginkan, yang namanya cinta yang kita inginkan itu kan bukan saling menuntut ya. Yang kita inginkan bukan say something bad to each other, no. Kita inginkan adalah kebahagiaan yang semestinya, yang ini yang diingatkan lagi. Dan hasilnya adalah somehow, kalau ada yang bisa cerita tentang apa artinya 3, mungkin masing-masing bisa cerita sendiri, situasinya memang 3. 3 itu macam-macam ya, artinya termasuk di sini kita perlu bicara dengan semua pihak, lebih dari satu pihak. Tapi yang jelas lebih dari 2 pihak. Yang jelas ini sedang tidak bicara mengenai 2 tapi 3. Oke, kita lanjutkan dengan yang berikutnya. Kita ambil apa? Wisdom Within. Reading 5 kartu. Oke, satu lagi. Oke, play. Situasinya play cinta. Play bagaimana kita mungkin bisa bermain kalau tidak ada cinta di dalam situ? Tidak mungkin. Bahkan kalau bermain dalam olahraga aja ya, kita main bola. Ya, kita main bola, mau main bola karena kita lagi senang kan, dan kita cinta dengan permainan tersebut. Nggak mungkin nggak main. Ya, kalau kita nggak pakai cinta. So this is the situation play, dan ini adalah tentang cinta. I view my life through the playful lens of curiosity, openness, and discovery. Iya, kalau kita merasa bahagia, kita bisa main, kita bisa sambil ketawa, terbuka, dan selalu ingin menemukan sesuatu yang baru. Itu situasi yang sangat ideal. Challenge adalah divine timing. Barangkali itu belum sampai di waktu kita. Guidance-nya adalah, ya barangkali pada saat ini kita harus mencari cara untuk mencapai kebahagiaan apapun yang ada di depan kita. Ya, kita harus mencari cara. My creativity aligns me with the light of my intuitive guidance. Ada saatnya kita tidak diberikan apa yang kita pikir menjadi kesenangan kita, dan itu ada kaitannya dengan orang lain. Tapi hey, ada kesenanganmu yang lain yang bisa bersibuk dengan diri sendiri atau orang lain yang tidak ada kaitannya dengan romantik. It can happen, no? Kemudian fokuskan pada forgiveness. Ya, jangan lawannya forgiveness adalah kita ngomel, marah-marah, hati kita terbakar. Ya, itu lawannya, sehingga kita berusaha, karena ini tadi posisinya adalah fokuskan pada tidak yang tadi, tidak marah, tidak terbakar hatinya, tidak ngomel, dan tidak bersyukur. Jangan lakukan itu. Sebaliknya, kita lakukan apapun yang terjadi. Mungkin kita memang ingin sekali untuk berteriak, tapi forgive. Ya, as I forgive, I am free to live my best life and become my best self. Dan ini, kalau kita bisa melewati hari ini dengan baik, maka akan ada perubahan yang bermakna untuk kita, dan itu adalah arahnya untuk kebaikan kita. I joyfully embrace change, ya, welcoming even greater good and abundance into my life. Kenapa? Karena perubahan itu akan membukakan jalan kepada kita untuk sesuatu yang lebih baik buat kita, dan keberlimpahan dan kecukupan masuk di dalam kehidupan saya. Oke, hari ini jelas sekali memang fokus utama adalah garis merah ini antara bulan dan Mars.
yang mau tidak mau kita lewati, ada sesuatu yang membuat kita merasa terjepit, dan itu ada kaitannya karena Mars dan bulan sendiri bicara tentang hubungan percintaan pada umumnya. Walaupun ini bisa terjadi tidak hanya pada setting tersebut, tapi yang jelas kita mencoba mencari pertemuan antara dua hati, ya. Ini memanifestasikan, kalau masih mungkin dimanifestasikan, kita lakukan hari ini, dan itu harus, ya, pedomannya satu, joy and stability. Itu pedomannya. Selama tidak menyentuh tadi, tidak cek di joy dan stability, itu rasanya bukan cinta yang sesungguhnya, ya. Kita menyadari itu, dan kita lihat bahwa hasil akhirnya adalah perubahan. Begitu juga di tarot ini, ya. Lakukan semua ini sarannya, ya, sarannya yang membuatmu bahagia. Di sini sarannya tidak dua orang, tapi yang jelas dirimu sendiri, fokus dirimu sendiri. Hasilnya adalah kamu akan membicarakan, mencari titik temu, supaya yang paling penting adalah menemukan cinta yang sejati, cinta yang murni. Oke, wanita yang dari sini semoga membantu. Salam hati dan cahaya.